Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Rabbi sahri sadri wa yassiril amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qali ya fatahu ya ali. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini 10 Zulhijjah adalah hari yang istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Seluruh umat Islam merayakannya dengan penuh hikmat dan sukacita. Saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Mekah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Sedangkan yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji disibukkan dengan ritual Idul Adha. Salat Idul Adha dilanjutkan dengan ibadah kurban sampai berakhirnya hari tasyrik. Untuk saudara-saudara kita yang sedang menjadi tamu Allah, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji dengan penuh kehidmatan dan kesempurnaan. Dan semoga menjadi haji yang mabrur, yang tidak hanya mengantarkan mereka menjadi pribadi yang soleh, tetapi juga muslim, baik secara individu sekaligus dapat menebarkan kebaikan kepada masyarakat sekitarnya. Untuk itu, kita di sini semoga momentum Idul Adha menjadi sarana perbaikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi sarana bagi seorang muslim untuk semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah individual atau sosial. Karena inilah tujuan dari Idul Adha yang kita jalani setiap tahun. Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam kitabnya menjelaskan, kurban pertama kali dilaksanakan pada masa Nabi Adam alaihi salam oleh putra-putranya, yaitu Qabil dan Habil. Kekayaan yang dimiliki Qabil mewakili sekelompok tani, sedangkan Habil mewakili kelompok peternak. Dikisahkan dalam Al-Quran, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang mereka berdua, Habil, dan tidak diterima yang lain, Qabil. Para ahli tafsir menyatakan peristiwa kurban yang dilakukan kedua saudara dari putra Adam alaihissalam merupakan solusi dari polemik perang dingin yang terjadi antara keduanya dalam mempersunting wanita cantik dan rupawan bernama Iklimah sebagai calon pasangan hidupnya. Kisah kurban berikutnya adalah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, putra tercinta yang telah lama diimpikan
kelahirannya. Perintah ini hanya merupakan ujian dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas keimanannya. Karena pada akhirnya yang disembelih adalah seekor kambing. Peristiwa yang spektakuler ini dinyatakan dalam Al-Quran. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Selain dua peristiwa ini, ritual kurban terus berlanjut di setiap budaya dan peradaban. Terus berlangsung dilakukan oleh umat manusia, walaupun dalam bentuk dan praktik yang berbeda-beda. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, ada penegasan ajaran kurban yang dilegalkan. Adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu dengan menyembelih kambing, sapi, atau unta. Sebagaimana firman Allah, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kenapa peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dijadikan model kurban? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, umat Islam dapat belajar bagaimana melakukan ibadah kurban yang baik dan benar. Pelajaran tersebut dapat kita peroleh dalam beberapa hal. Pelajaran pertama, dalam beragama ada suatu keadaan di mana kita harus meninggalkan akal pikiran kita, mengesampingkan rasionalitas, kemudian beralih pada ketundukan serta kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menerima perintah Allah untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa perintah itu adalah dogma yang harus dilaksanakan secara paripurna. Maka atas dasar keimanannya, tanpa pikir panjang, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam siap melaksanakan perintah tersebut. Rasionalitasnya dimatikan. Yang ada hanyalah ketundukan akan perintah Allah. Berkurban atas dasar tunduk dan patuh menjalankan perintah Allah, seraya berharap mendapatkan cinta, kasih, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin pujian karena gengsi atau meningkatkan status sosial. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam bisa kita dapatkan pengalihan kurban manusia diganti menjadi kambing. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya hanyalah sekedar ujian keimanan, bukan perintah sesungguhnya. Dari sini, maka seharusnya ajaran kurban menginspirasi setiap muslim
untuk tidak hanya soleh secara ritual, tetapi juga soleh secara sosial. Menjaga keseimbangan hubungan kepada Allah dan kepada sesama manusia, bahkan pada alam sekitarnya. Walaupun dalam kurban ada darah hewan yang dialirkan, namun bukan tujuan atau penilaian utama. Karena yang dinilai Allah adalah ketakwaan dari orang-orang yang melaksanakannya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 37. Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kalian, supaya kalian mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Inilah dua pelajaran yang dapat kita petik dari kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kepada kita, dan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa kurban ini, sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus berjihad mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.